Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesa Dwi Afrilia, NPM 5021242, kelas 4F Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Elemen Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka. Elemen Kurikulum 2013, Standar Proses. Berdasarkan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013, standar proses dijabarkan sebagai suatu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses merupakan sebuah pedoman atau tahapan langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif, sehingga beberapa target atau kriteria mengenai kompetensi lulusan dapat tercapai dengan sempurna. Standar penilaian. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Standar penilaian dalam kurikulum 2013 adalah berbasis kompetensi, yang dimana pada hal ini terjadi pergeseran dari penilaian melalui tes atau mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja, menuju penilaian autentik atau mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil, dengan menggunakan PAP atau penilaian acuan patokan, yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor-skor ideal atau maksimal. Elemen kurikulum darurat, standar proses. Kurikulum darurat mengacu kepada kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar yang disederhanakan sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Selain itu, kurikulum darurat bertujuan untuk mengurangi beban pendidik dalam melaksanakan kurikulum nasional dan peserta didik dalam kriterianya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Standar penilaian. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud menyampaikan dalam kurikulum darurat atau kondisi khusus, guru diminta tetap melakukan penilaian atau asesmen terhadap siswa. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Asesmen non-kognitif ditujukan mengatur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa. Asesmen kognitif ditujukan menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Elemen kurikulum merdeka. Standar proses. Standar proses kurikulum merdeka diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga mampu mengembangkan potensi, pra-aksara, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas merumuskan tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran, merumuskan cara atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan belajar, dan merumuskan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Standar penilaian. Standar penilaian kurikulum merdeka ada pada Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Penilaian hasil belajar peserta didik
pada kurikulum Merdeka ini sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Hal ini bertujuan agar mampu menciptakan generasi yang berkualitas. Pada standar penilaian kurikulum Merdeka, terdapat prosedur penilaian hasil peserta didik yang meliputi 1. Perumusan tujuan penilaian. 2. Pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian. Ketiga, pelaksanaan penilaian. Keempat, pengelolaan hasil penilaian. Kelima, pelaporan hasil penilaian. Bentuk penilaian kurikulum Merdeka dari hasil pembelajaran peserta didik yaitu berupa penilaian formatif dan penilaian sumatif. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.